celah area longsor nih kok. Iya, ini kok longsor. Pun rada lali kula. Iki sidak nggih watang, Pak. Ini lho, Nggih. iki miline pun ngidul iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya bersama Pak Kami Tua Tugu Nongko. Bener dusunnya Tugu Nongko ya? Iya. Desa Tugu Rejo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo, Pak Parlin. Kita akan melihat terowongan kuno peninggalan Belanda yang dulu sebenarnya untuk pertambangan emas ya. Bahkan di beberapa puluh tahun kemarin masih sempat ditambang lagi oleh pihak ketiga 5 tahun yang lalu. Iya. Kita akan ikuti seperti apa kondisinya, dan tentunya juga tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Follow Instagram saya @purbosasongko_dalang. Salam. Sedulur, perjalanan kita kali ini menuju ke Desa Tugu Rejo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Tepatnya di kawasan Dongmasan, Dusun Tugu Nongko. Tempat ini sedikit berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Kenapa saya bilang sedikit? Karena sedikit lagi kita melangkah sudah menyampai kawasan Kabupaten Pacitan. Tepatnya Kecamatan Tegalombo. Tempat ini disebut Dongmasan atau Domasan, berasal dari istilah kedung emas. Dinamakan demikian karena diyakini tempat ini sangat banyak mengandung emas. Makanya tidak mengherankan apabila Belanda di awal tahun 1900-an juga sempat melakukan aktivitas penambangan di tempat ini. Sebagai bukti, ada 5 buah terowongan yang mana untuk menggali bebatuan yang diyakini mengandung material logam emas. Di tebing inilah 3 dari 5 terowongan tersebut berada. Nah, itu yang paling besar nampak tertutup oleh rimbunan semak-semak. Kami tidak bisa menjangkau sampai dengan ke tempat ini karena tebingnya terlalu curam, terutama untuk saya. Akan tetapi pada tebing yang sebelah, Mbahwo atau Pak Parlin mampu mencapainya dengan memanjat tebing-tebing. Sedulur bisa memperhatikan warna dari bebatuan ini. Terkesan keras, akan tetapi ketika dipegang ternyata gembur, sehingga mudah sekali untuk dipecah. Hal ini menunjukkan ciri khas utama dari bebatuan yang mengandung unsur-unsur material kimia logam. Ini adalah terowongan yang terjepit di antara selokan atau saluran air. Bahkan sebagian besar sudah tertutup. Sementara yang ini nampak besar ada di atasnya.
aman dari longsoran karena posisinya yang ada di kemiringan tebing. Pada awal tahun 1900-an, memang Belanda banyak melakukan aktivitas penambangan di Indonesia. Salah satunya sebagai daerah jajahan adalah Ponorogo. Di beberapa tempat, terowongan-terowongan pertambangan seperti ini juga ditemukan. Salah satunya ada di Dung Bentis, Desa Selaung, Kecamatan Selaung. Kemudian di Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, dan juga di Desa Truneng, Kecamatan Selaung. Konon menurut penelitian para insinyur Belanda, wilayah selatan dari Kabupaten Ponorogo yang didominasi perbukitan memang kaya akan unsur-unsur logam. Hal ini tentu saja sangat menarik bagi Belanda. Apalagi pada saat-saat itu Belanda memang sedang didanja kebangkrutan yang luar biasa akibat peristiwa Java Orlog atau Perang Jawa. Ya, Perang Jawa yang terjadi selama 5 tahun ternyata sanggup menghabiskan kas Belanda yang diperoleh selama hampir 100 tahun pada waktu itu menguasai Nusantara. Nah, aktivitas penambangan di samping perkebunan maupun aktivitas eksplorasi hasil bumi yang lainnya diandalkan untuk menambal kebangkrutan tersebut. Seperti yang dilakukan Belanda di Dongmas ini. Di bawah tempat ini ada saluran atau sungai yang di masa lalu konon banyak sekali aktivitas mendulang emas atau mencari emas di sungai. Sementara ini adalah terowongan yang ada di sisi bawah. Tepat di pinggir jalan lingkungan terowongan atau lingkungan Dongmas, Dusun Tugu Nongko, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo ini. Menurut penuturan, terowongan ini lumayan dalam, dipenuhi oleh air. Bahkan terkadang juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk merendam kayu yang akan digunakan sebagai balungan rumah. Ini juga salah satu dari terowongan tersebut. Hanya sekian meter di atas jalan. Di dalamnya sangat luas, bahkan juga bercabang. Menurut penuturan, tempat ini atau terowongan tambang emas peninggalan Belanda ini beberapa tahun yang lalu sempat juga akan kembali dilakukan aktivitas penambangan. Tentunya dengan harapan besar emas-emas yang diperkirakan berada di terowongan-terowongan ini dapat diambil, diekstrak, kemudian menjadi emas seperti halnya yang terjadi di Freeport, Papua. Bahkan pihak ketiga yang melakukan aktivitas penambangan tersebut sudah sempat melakukan perjanjian kontrak lahan dengan warga sebagai pemilik lahan di sekitar terowongan ini. Namun demikian, untuk warga asli kawasan Dongmas dan terowongan Dusun Tugu Nongko, Desa Tugurejo, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo ini sama sekali belum pernah mengambil atau melakukan ekstrak pada batu-batu yang diperkirakan mengandung emas di tempat ini. Assalamualaikum Pak Lin. Waalaikumsalam. Ini Lur, saya bersama Pak Parlin, beliau Pak Kepala Dusun atau Pak Kamitua Tugu Nongko, Desa Tugurejo, Kecamatan Selaung. Kalau kita hitung tadi ini jumlah yang nampak sekitar 4 terowongan Pak Lin ya? Iya, yang tampak. Ini dulu menurut cerita mbah-mbah gitu Pak Lin, itu mulai digali oleh Belanda itu tahun berapa Pak Lin? Dari cerita mbah-mbah dulu itu tahunnya enggak apa Pak. Jadi mereka di sini tinggal di sini tuh terowongan juga sudah ada. Oh, berarti kurang lebih ini mungkin bersamaan dengan terowongan yang di Truneng Nambak, Iya. terus
Yang di Selaung juga itu ya? Ya kemungkinan Awal bersama 1900-an sepertinya itu. Nah ya. Itu kan banyak di awalnya dulu tambang emas gitu Pak Len ya? Iya, Tahunya. ceritanya begitu tambang emas. Kalau Mbah dulu ceritanya tentang tambang emas di sini gimana? Untuk ceritanya itu ketika Belanda mau menambang itu katanya emasnya itu kan dekat atau posisinya itu agak tidak terlalu dalam. Begitu digali katanya emasnya semakin dalam, gali terus semakin dalam, makanya terowongan ini juga dalam, Pak. Jadi ceritanya begitu, jadi tidak sampai atau belum sampai ke emas yang dituju itu. Jadi belum berhasil mendapatkan emas dari sini ya berarti? Ceritanya belum. Setelah era Belanda Pak Lim, di masa Republik ini apakah juga sudah pernah dilakukan penggalian atau penambangan di tempat ini? Sudah, tapi masih kecil-kecilan itu Pak. Jadi kapasitas 1 tronton, 1 truk gitu. Oh sebenarnya juga diambil masuk ya bebatuannya? Iya, ini kalau di lab itu katanya kandungan batu di sini itu ada kandungannya Cu. Cu itu ada kandungannya apa itu, emas, perak, tembaga. Oh, nggih emas, perak, tembaga. Itu tahun berapa Pak Len di anu lagi Ya kisaran berapa ya Pak? Ya 8-10 tahun yang lalu. Yang baru, yang terbaru. Itu oleh pihak penambangan pemerintah atau pihak ketiga Pak Len? Dari pihak ketiga kelihatannya, bukan pemerintah. Kalau hasilnya gimana? Untuk hasil setelah itu ada ya dari pihak swasta ada yang ngontrak dan lain sebagainya. Kemungkinan untuk hasil kandungan tembaga, perak, emas di sini itu mungkin juga tinggi. Cuman sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Kalau masyarakat Tugu Nongko Pak Len, apakah juga ada yang pernah mengekstrak atau mengambil itu? Belum dari sini. Belum ada. Jadi ya sekedar melihat terowongan gitu aja. Iya. Kemarin sekedar lihat terowongan, terus karena dulu itu berapa itu harganya 1 kilo itu diambil. Yang kelihatan ini. Nggih. Matur nuwun Pak Len, semoga nanti ke depan kalau bisa memang terbukti sini itu banyak emasnya atau perak atau tembaganya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat sini. Iya, makasih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Lor, ini kunjungan kita ke terowongan penambangan emas Belanda yang awal-awal dieksplor di awal tahun 1900-an. Atas Mbah Wo. Ini saya dibantu Pak kami tua, Pak Parlin di Tugu Nongko, Kecamatan Selaung. Kayak gini Lor, memang batuannya seperti ini ya. Anda bisa lihat. Kelihatan, saya dekatkan ya. Nanti itu kameranya, oh gini. Kelihatan banget kalau mengandung apa ini, unsur kimia logam. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Tetap ikuti perjalanan kami yang akan terus mengeksplor tempat-tempat bersejarah di kawasan Ponorogo maupun di tempat-tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.